Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Wa dalilu al-khamisu, dalil yang kelima, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana al-haditha." Allah Ta'ala menetapkan atau mentakdirkan orang-orang sebelum kita sesat di hari Jumat. Hadis yang sudah kita baca. Akhrajahu Muslimun bihadzal lafzi. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz seperti itu. Wa huwa indal Bukhari bima'naha. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara makna, ya, dengan lafaz yang berbeda namun maknanya sama. Kalau ada kata-kata akhrajahu, ya, maka ini namanya takhrij. Berarti Imam Muslim mentakhrij hadis ini dalam sahihnya. Takhrij ada dua makna. Yang pertama, takhrij maknanya menyebutkan hadis lengkap dengan sanadnya. Kalau ada seorang ulama menyebutkan hadis dengan sanadnya dalam kitab A misalnya, maka bisa kita katakan ulama fulan mentakhrij hadis ini dalam kitab A. Seperti itu. Yang ini sering diterjemahkan oleh para penerjemah dengan dikeluarkan. Dikeluarkan oleh Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Tirmidzi atau semisalnya. Dan takhrij yang kedua, makna takhrij yang kedua adalah mengumpulkan informasi kitab-kitab yang memuat hadis tersebut. Misalnya ada sebuah hadis, kemudian dikumpulkan informasinya bahwasanya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Sunan Tirmidzi, Al-Baihaqi dengan nomor sekian-sekian. Ini mengumpulkan informasi ini namanya takhrij. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati fi qawlihi. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh penulis ketika membawakan hadis nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Maksudnya nahnu al-akhiruna wujudan min ahli al-ardi. Kami umat Islam adalah yang paling terakhir keberadaannya dari penduduk bumi. Fahadhihi al-ummatu hiya al-ummatu sab'una min umamil ardi. Dan kata-kata umat dalam hadis ini maksudnya umat yang ada 70 umat dari umat-umat yang ada di muka bumi. Sabata hadza fi hadithi Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu inda Tirmidzi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmidzi. Maksudnya disebutkan di sana umat di muka bumi itu ada 70. Dari awal sampai akhir totalnya ada 70 umat. Dan umat Muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu umat yang ke-70. Wa ma'a ta'akhuri hadhihi al-ummati wujudan fahiya as-sabiquna ila Allah. Walaupun umat ini adalah umat yang terakhir keberadaannya, namun umat ini adalah umat yang sabiqah, ya, umat yang lebih dahulu, lebih depan di sisi Allah. Kama qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-awwaluna yaumal qiyamah. Mereka lebih depan di hari kiamat. Ai mutaqaddimun ala sairil umami fi dukhulil jannah. Maksudnya mereka paling depan dibandingkan umat-umat yang lain ketika ingin masuk surga. Ketika akan masuk surga, maka umat-umat itu dibariskan, maka umat Islam itu yang paling depan dibanding umat-umat terdahulu, walaupun umat Islam adalah yang paling terakhir keberadaannya di dunia. Wa hadha sabqu alladhi hazuhu mujibuhu annahum yadinuna bidinil Islam. Dan posisi yang terdepan ini hazuhu mereka dapati, mujibuhu sebabnya adalah annahum yadinuna bidinil Islam, karena mereka beragama dengan agama Islam. Famin fadlil islami anna ihraza sabqi ila Allah yakunu bihi.
Maka di antara keunggulan agama Islam adalah didapatkannya as-sabaq, didapatkannya keterdepanan, ya, didapatkannya kedahuluan, posisi pertama di sisi Allah ketika ingin masuk surga, ya, adalah karena yakunu bihi, karena mereka beragama Islam. Maka ini keutamaan Islam. Orang-orang Islam lebih duluan masuk surga. Dakwah semampumu.